Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aprilia. Di sini saya akan sedikit membahas tentang filler hidung. Kecantikan memang telah menjadi bagian dari kebutuhan manusia sejak dulu. Di era modern ini, standar kecantikan semakin berkembang. Seiring kemajuan teknologi di bidang kesehatan dan estetika, salah satu tren yang sedang marak adalah filter hidung, yaitu prosedur non bedah dengan menyuntikkan bahan pengisi untuk membentuk hidung agar terlihat lebih mancung dan profesional. Dibandingkan operasi plastik, filler dianggap lebih praktis, minim resiko, dan hasilnya bisa hilang dalam waktu 6-18 bulan. Nah, filler hidung adalah salah satu prosedur kecantikan non bedah yang bertujuan untuk mengubah bentuk hidung tanpa harus melalui operasi pisau. Kata filler sendiri berarti pengisi. Jadi, secara sederhana, filler hidung adalah tindakan menyuntikkan zat pengisi khusus ke area tertentu pada hidung agar bentuknya terlihat lebih tinggi, kurus, lurus, simetris, atau proporsional sesuai dengan keinginan. Prosesnya dilakukan oleh dokter estetika atau dokter kulit dengan cara menyuntikkan filler menggunakan jarum halus atau kanula ke lapisan bawah kulit hidung. Setelah disuntikan, dokter akan membentuk dan meratakan filler tersebut dengan jari agar hasilnya terlihat natural dan sesuai dengan struktur wajah. Seluruh prosedur biasanya hanya memakan waktu 15-30 menit dan pasien bisa langsung beraktivitas seperti biasanya. Adapun dampak positif dari filler hidung, yang pertama yaitu bisa memperbaiki cacat fisik atau kelainan hidung, dan yang kedua itu bisa meningkatkan rasa percaya diri, pede gitu. Yang ketiga, prosedur cepat dan tidak permanen, dan yang terakhir yaitu resiko komplikasi lebih kecil dibandingkan operasi. Karena kalau operasi bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin hanya filler itu hanya menambahkan zat cairan. Dan sekarang ada juga dampak negatif dari filler hidung. Yang pertama yaitu resiko kesehatan yang serius. Yang kedua, hasil tidak simetris. Dan yang ketiga, menimbulkan ketergantungan. Dan yang keempat, unsur penipuan dalam pernikahan. Dan yang kelima, masalah syar'i saat prosedur. Itu adalah dampak negatif dari filler hidung. Nah, kalian harus mengamati bahwa ada dampak positif dan dampak negatif. Dan menurut landasan dalam Al-Quran, larangan mengubah ciptaan Allah berfirman tentang bisikan setan kepada manusia. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 119. Ayat ini jadi landasan utama para ulama dalam melarang perubahan bentuk tubuh yang tidak ada kebutuhan syar'i. Mengubah ciptaan Allah di sini artinya mengubah bentuk yang sudah Allah tetapkan hanya untuk tujuan kecantikan dan kesia-siaan. Dan ada dasar hukum dari hadis larangan mengubah ciptaan untuk kecantikan. Allah melaknat wanita yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato, yang mencabut alis dan yang minta dicabutkan alisnya, yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari itu merupakan landasan dari Al-Quran hadis. Adapun pandangan ulama kontemporer untuk yang pertama untuk pengobatan atau islah itu bisa sepakat boleh. Contohnya perbaikan hidung bengkok karena kecelakaan atau cacat bawaan. Kaidahnya itu darurat dan menghilangkan dahar atau menghilangkan bahaya. Yang kedua untuk kecantikan. Nah, pendapat mayoritas ulama itu haram. Tokohnya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, karena termasuk mengubah ciptaan Allah tanpa kebutuhan hanya ikut standar kecantikan. Dan yang terakhir yaitu pendapat moderat, boleh dengan syarat. Mereka bedakan filler permanen dan filler sementara. Filler sementara yang beda diserap tubuh, hukumnya lebih ringan, syaratnya tidak ada madorot dan tidak membahayakan. Dan dari pandangan 4 madhab, yang pertama ada madhab Hanafi, paling fleksibel. Hukumnya makruh untuk kecantikan saja, boleh kalau hilangkan aib atau cacat. Filler sementara hukumnya lebih ringan dari operasi permanen. Dan yang kedua ada madhab Maliki, paling ketat, hukumnya haram untuk kecantikan tanpa kebutuhan.
Jadi harus menjaga ciptaan Allah dan boleh kalau darurat. Dan yang ketiga yaitu dari madhab Syafi'i, bisa membedakan permanen dan sementara. Hukumnya haram kalau permanen untuk penipu. Boleh kalau sementara dan untuk perbaikan cacat. Filler yang diserap tubuh masuk kategori ini. Dan yang keempat yaitu dari madhab Hambali, haram kalau ikut tren. Jadi hukumnya itu asal ubah fisik itu menjadi haram. Boleh kalau untuk kembalikan bentuk normal atau hilangkan cacat. Dan sekarang yaitu hukum filler menurut MUI, NU, Muhammadiyah versus. Secara umum, keempat lembaga ini merujuk pada kaidah yang sama. Hukum filler hidung tergantung niat, kebutuhan, dan dampaknya. Bukan haram mutlak. Seperti MUI, belum ada fatwa khusus filler hidung ini, tapi merujuk fatwa nomor 26 tahun 2013 tentang bedah plastik. Hukumnya boleh untuk Islam. Terus menurut NU, mengikuti kaidah fikih Syafi'i, boleh untuk menghilangkan aib atau cacat atau pengobatan. Dan makruh haram kalau tujuannya gaya, tabaruj atau menipu. Terus menurut Muhammadiyah, memakai pendekatan tarjih dan maslahat boleh jika ada hajat medis untuk mengembalikan bentuk normal dan tidak ada bahaya. Haram jika hanya ikut tren, mengubah ciptaan Allah tanpa uzur atau ada unsur menipu. Terus menurut Persis, cenderung ketat merujuk dalil larangan. Haram jika untuk kecantikan semata dan boleh hanya jika darurat medis untuk menghilangkan cacat atau aib yang nyata. Oke, jadi kesimpulannya, hukum asal filler hidung untuk kecantikan semata adalah haram karena termasuk mengubah ciptaan Allah sesuai dalam Quran surat An-Nisa ayat 119 dan hadis. Tapi Islam memberi keringanan kalau tujuannya pengobatan seperti memperbaiki cacat, luka, atau gangguan fungsi hidung. 4 madhab dan ulama kontemporer sepakat hukumnya kembali ke niat, kebutuhan, dan dampak. Kalau hanya untuk gaya dan menipu maka itu haram. Kalau untuk medis dan aman maka boleh. Kalau tidak mendesak maka makruh. Jadi filler hidung tidak mutlak haram atau halal. Sebagai muslim kita harus menimbang dengan ilmu, bukan ikut tren, karena tubuh adalah amanah yang harus dijaga dan kecantikan sejati ada di hati yang bersyukur. Sekian video dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.